Selamat malam rekan-rekan ASN di mana saja berada. Kali ini saya akan men-sharingkan pengalaman saya dalam melakukan pemutakhiran data di aplikasi MySub BKN. Ada beberapa hal sederhana yang saya temukan yang mungkin bisa membantu rekan-rekan dalam melakukan pengisian data mandiri. Oke, yang pertama adalah bagaimana cara kita mengubah file gambar biasa dalam tipe JPEG file seperti hasil scanan atau foto menjadi file PDF yang dibutuhkan dalam pengisian data mandiri. Yang pertama adalah kita memilih file yang akan kita ubah menjadi PDF. Kita memilih file yang ini, kemudian yang kedua adalah kita klik kanan, kemudian kita memilih yang ini, convert to PDF in Foxit Reader. Kita akan pilih, kemudian akan muncul tampilan seperti ini. Kemudian kita akan menyimpan, kita ke menu file, kemudian kita memilih save as, kemudian saya akan melakukan penyimpanan di download. Maka saya akan memilih di sini, kemudian boleh mengubah nama menjadi misalnya ini SKP 2019 halaman 4. Oke, kemudian kita save. Kalau sudah selesai, maka kita tutup kembali, kita akan mengecek di download. Nah, file yang tadi sudah berubah menjadi SKP 2019 halaman 4. Oke, sehingga file ini yang nanti kita akan butuhkan dalam pengisian data mandiri sebagai data pendukung yang akan kita input nanti. Yang kedua adalah untuk file seperti SKP ini ada 4 halaman, sedangkan dalam penginputan dia hanya membutuhkan 1 file sehingga sekarang kita harus menggabungkan 4 file PDF ini menjadi hanya salah satu file saja. Oke, nah kalau demikian maka kita akan membuka, ya pastikan Anda terhubung ke internet. Kemudian di sini Anda boleh memilih salah satu aplikasi yang bisa digunakan untuk menyatukan file PDF. Di sini saya akan memilih aplikasi I Love PDF. Bapak Ibu boleh memilih, kalau tidak maka langsung ketik saja seperti ini ya. Saya akan memilih di sini. Kemudian di sini kita akan memilih bagian pertama. Nah, di I Love PDF ini ada beberapa aplikasi untuk membantu Bapak Ibu atau rekan-rekan dalam melakukan edit PDF atau misalnya mengubah file PDF menjadi Excel atau mengubah beberapa file dari tipe lain menjadi PDF. Nah, karena kita tadi mau menggabungkan beberapa file menjadi satu, maka kita akan memilih yang ini ya, merge PDF. Oke, kita akan buka. Kemudian kita memilih beberapa file yang akan kita gabungkan. Kita tadi menyimpannya di bagian sini. Kemudian kita akan tekan, klik satu. Kemudian kita kontrol. Kita akan blok semua file yang mau kita gabungkan. Kemudian kita tekan open. Nah, ada 4 file yang akan kita gabungkan. Maka setelah semuanya kita masukkan ke sini, kita akan pilih merge PDF. Nah, kita biarkan masih loading ya. Oke, nah kita lihat di sebelah kiri bawah
dia sudah mengunduh. Nah, kalau tidak maka kita tekan di sini, dia akan mengunduh secara otomatis. Nah, file gabungan tadi sudah di-download. Kita akan mengecek di bagian sini. Iya, di bagian download, di sini sudah muncul salah satu file yang merupakan gabungan dari beberapa file ini ya. Kita boleh merubah nama menjadi SKP 2019. Oke, untuk memastikannya kita akan membuka apakah benar terdiri dari 4 halaman tadi. Oke, sudah ya. Ya, oke. Saya boleh kecilkan. Iya, ini beberapa file yang akan kita gabungkan tadi. Kemudian kita tutup kembali dan selesai untuk penggabungan filenya. Ini file siap untuk di-input sebagai data pendukung di dalam pemutahiran data. Oke, yang berikut adalah di dalam proses penginputan file data itu dibutuhkan file yang ukurannya maksimalnya hanya 1 megabyte atau 1000 kilobyte. Sehingga file yang ukurannya lebih besar dari 1 megabyte itu tidak akan diterima. Nah, seperti ini file yang tadi kita gabungkan. Ini ukurannya sekitar 2,39 megabyte. Nah, ini ketika kita melakukan penginputan, itu dia akan menolak karena filenya berukuran lebih besar dari yang ditentukan. Maka langkah selanjutnya akan kita melakukan kompres file ya, mengecilkan ukuran file maksudnya. Nah, kita masih menggunakan aplikasi tadi I Love PDF. Oke, kita coba kembali. Nah, di sini ada pilihan kompres PDF. Kita akan memilih aplikasi ini. Kemudian kita mencoba memilih file yang akan kita kompres. Nah, kita akan memilih file yang sama tadi, SKP 2019. Maka kita buka. Oke, kemudian kita memilih kompres ya. Ya, kita biarkan berproses. Kemudian ya, dia akan download secara otomatis. Ini masih dalam proses. Kita menunggu sampai 100% atau selesai diunduh ya. Kalau seperti ini berarti sudah. Kita akan kembali ke file kita di download. Kita akan mengecek ternyata ini hasil kompres SKP 2019 sudah berhasil. Kita akan mencoba melihat ukurannya apakah sudah berkurang dari 2 MB tadi. Kita akan klik di properties. Kita akan melihat ternyata filenya berukuran sudah 279 kilobyte. Lebih kecil dari ukuran semula yang berukuran sekitar 2,4 mega ya tadi ya. Oke, nah file ini siap untuk kita input sebagai data pendukung dalam pemutahiran data. Oke, yang terakhir adalah kita juga membutuhkan foto untuk melakukan penginputan di profil. Nah, ketika foto kita pasti masih menggunakan background dengan warna yang berbeda-beda. Nah, di sini ada cara mudah untuk mengubah background foto kita. Yang pertama adalah
kita menyiapkan foto yang akan kita ubah. Jadi kita foto, kemudian kita boleh potong, kita cut, kemudian kalau sudah jadi seperti ini maka kita akan ke sini untuk buka tab baru. Kita masuk ke aplikasi yang namanya Remove BG, ya. Oke, kita memilih sekarang. Kemudian kita memilih bagian yang pertama. Di sini kita akan upload gambar, upload gambar yang akan kita ubah latar belakangnya. Kebetulan filenya ini kita ubah dia. Oke. Iya, setelah itu kita edit. Nah, ini ada beberapa pilihan backgroundnya. Kita memilih yang color, ya, karena yang dituntut adalah background berwarna merah, maka kita memilih file yang ini. Oke, setelah memilih background yang sesuai, maka kita klik di download. Maka proses downloadnya akan berjalan. Dan kalau sudah seperti ini, maka kita akan tutup dan kita kembali mengecek pada bagian ini download, dan di sini sudah di-download foto yang backgroundnya sesuai dengan keinginan kita. Oke, demikian penjelasan saya. Semoga bisa membantu Bapak, Ibu, dan rekan-rekan dalam melakukan pemutahiran data mandiri. Selamat, semoga sukses. Selamat malam rekan-rekan ASN di mana saja berada. Kali ini saya akan men-sharingkan pengalaman saya dalam melakukan pemutahiran data di aplikasi MySub BKN. Ada beberapa hal sederhana yang saya temukan yang mungkin bisa membantu rekan-rekan dalam melakukan pengisian data mandiri. Oke, yang pertama adalah bagaimana cara kita mengubah file gambar biasa dalam tipe JPEG file seperti hasil scanan atau foto menjadi file PDF yang dibutuhkan dalam pengisian data mandiri. Yang pertama adalah kita memilih file yang akan kita ubah menjadi PDF. Kita memilih file yang ini, kemudian yang kedua adalah kita klik kanan, kemudian kita memilih yang ini, convert to PDF in Foxit Reader. Kita akan pilih, kemudian akan muncul tampilan seperti ini. Kemudian kita akan menyimpan, kita ke menu file, kemudian kita memilih save as, kemudian saya akan melakukan penyimpanan di download. Maka saya akan memilih di sini, kemudian boleh mengubah nama menjadi misalnya ini SKP 2019 halaman 4. Oke, kemudian kita save. Kalau sudah selesai, maka kita tutup kembali, kita akan mengecek di download. Nah, file yang tadi sudah berubah menjadi SKP 2019 halaman 4. Oke, sehingga file ini yang nanti kita akan butuhkan dalam pengisian data mandiri sebagai data pendukung yang akan kita input nanti. Yang kedua adalah untuk file seperti SKP ini ada 4 halaman, sedangkan dalam penginputan dia hanya membutuhkan 1 file, sehingga sekarang kita harus menggabungkan 4 file PDF ini menjadi hanya salah satu file saja. Oke, nah kalau demikian maka kita akan membuka, ya pastikan
Anda terhubung ke internet. Kemudian di sini Anda boleh memilih salah satu aplikasi yang bisa digunakan untuk menyatukan file PDF. Di sini saya akan memilih aplikasi I Love PDF. Bapak Ibu boleh memilih, kalau tidak maka langsung ketik saja seperti ini ya. Saya akan memilih di sini. Kemudian di sini kita akan memilih bagian pertama. Nah, di I Love PDF ini ada beberapa aplikasi untuk membantu Bapak Ibu atau rekan-rekan dalam melakukan edit PDF, atau misalnya mengubah file PDF menjadi Excel, atau mengubah beberapa file dari tipe lain menjadi PDF. Nah, karena kita tadi mau menggabungkan beberapa file menjadi satu, maka kita akan memilih yang ini ya, merge PDF. Oke, kita akan buka. Kemudian kita memilih beberapa file yang akan kita gabungkan. Kita tadi menyimpannya di bagian sini. Kemudian kita akan tekan klik satu. Kemudian kita kontrol. Kita akan blok semua file yang mau kita gabungkan. Kemudian kita tekan open. Nah, ada 4 file yang akan kita gabungkan. Maka setelah semuanya kita masukkan ke sini, kita akan pilih merge PDF. Nah, kita biarkan masih loading ya. Oke, nah kita lihat di sebelah kiri bawah dia sudah mengunduh. Kalau tidak maka kita tekan di sini, dia akan mengunduh secara otomatis. Nah, file gabungan tadi sudah di-download. Kita akan mengecek di bagian sini. Iya, di bagian download di sini sudah muncul salah satu file yang merupakan gabungan dari beberapa file ini ya. Kita boleh merubah nama menjadi SKP 2019. Oke, untuk memastikannya kita akan membuka apakah benar terdiri dari 4 halaman tadi. Oke, sudah ya. Ya, oke. Saya boleh kecilkan. Iya, ini beberapa file yang akan kita gabungkan tadi. Kemudian kita tutup kembali dan selesai untuk penggabungan filenya. Ini file siap untuk di input sebagai data pendukung di dalam pemutakhiran data. Oke, yang berikut adalah di dalam proses penginputan file data itu dibutuhkan file yang ukurannya maksimalnya hanya 1 megabyte atau 1000 kilobyte. Sehingga file yang ukurannya lebih besar dari 1 megabyte itu tidak akan diterima. Nah, seperti ini file yang tadi kita gabungkan. Ini ukurannya sekitar 2,39 megabyte. Nah, ini ketika kita melakukan penginputan, itu dia akan menolak karena filenya berukuran lebih besar dari yang ditentukan. Maka langkah selanjutnya akan kita melakukan kompres file ya, mengecilkan ukuran file maksudnya. Nah, kita masih menggunakan aplikasi tadi I Love PDF. Oke, kita coba kembali. Nah, di sini ada pilihan kompres PDF. Kita akan memilih aplikasi ini. Kemudian kita mencoba memilih file yang akan kita kompres. Nah, kita akan memilih file yang sama.
Tadi SKP 2019. Maka kita buka. Oke, kemudian kita memilih kompres, ya. Ya, kita biarkan berproses. Kemudian ya, dia akan download secara otomatis. Ini masih dalam proses. Kita menunggu sampai 100% atau selesai diunduh, ya. Kalau seperti ini berarti sudah. Kita akan kembali ke file kita di download. Kita akan mengecek, ternyata ini hasil kompres SKP 2019 sudah berhasil. Kita akan mencoba melihat ukurannya apakah sudah berkurang dari 2 MB tadi. Kita akan klik di properties. Kita akan melihat ternyata filenya berukuran sudah 279 kilobyte. Lebih kecil dari ukuran semula yang berukuran sekitar 2,4 mega ya tadi, ya. Oke, nah file ini siap untuk kita input sebagai data pendukung dalam pemutahiran data. Oke, yang terakhir adalah kita juga membutuhkan foto untuk melakukan penginputan di profil. Nah, ketika foto kita pasti masih menggunakan background dengan warna yang berbeda-beda. Nah, di sini ada cara mudah untuk mengubah background foto kita. Yang pertama adalah kita menyiapkan foto yang akan kita ubah. Jadi kita foto, kemudian kita boleh potong, kita cut, kemudian kalau sudah jadi seperti ini maka kita akan ke sini untuk buka tab baru. Kita masuk ke aplikasi yang namanya Remove BG, ya. Oke, kita memilih sekarang. Kemudian kita memilih bagian yang pertama. Di sini kita akan upload gambar, upload gambar yang akan kita ubah latar belakangnya. Kebetulan filenya ini kita ubah dia. Oke. Iya, setelah itu kita edit. Nah, ini ada beberapa pilihan backgroundnya. Kita memilih yang color, ya, karena yang dituntut adalah background berwarna merah, maka kita memilih file yang ini. Oke, setelah memilih background yang sesuai, maka kita klik di download. Maka proses downloadnya akan berjalan. Dan kalau sudah seperti ini, maka kita akan tutup dan kita kembali mengecek pada bagian ini, download, dan di sini sudah di-download foto yang backgroundnya sesuai dengan keinginan kita. Oke, demikian penjelasan saya. Semoga bisa membantu Bapak Ibu dan rekan-rekan dalam melakukan pemutahiran data mandiri. Selamat, semoga sukses.